warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum Ibu mulai, hari ini kita membaca nyaring atau membaca lantang. Ya, Ibu mau baca pantun dulu. Ke Sumatera makan rambutan, ke Papua jalan-jalan. Salam pembuka saya ucapkan, mohon dijawab anak-anak sekalian. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Hari ini adalah Hari Aksara Internasional atau disingkat dengan HAI. Hai. Jadi HAI itu artinya bukan kita menyapa ya, bisa juga untuk menyapa, tapi HAI itu adalah singkatan Hari Aksara Internasional. Yaitu kita peringati setiap tanggal 8 September. Nah, dengan momen guru membacakan buku secara nyaring. Kalian siap mendengarkan? Siap. Baiklah, kalau begitu Ibu mulai membacanya, yaitu hari ini kita membaca Kerajaan Keritang. Nah, judulnya adalah Kerajaan Keritang. Apakah kalian sudah pernah dengar anak-anak? Baiklah, hari ini siap dengarkan Ibu bacakan ya. Jadi setelah Ibu bacakan, kalian simak dengan baik. Kerajaan Keritang adalah sebuah kerajaan di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir sekarang ini. Kita tinggal di mana, Nak? Indragiri. Betul sekali, kita tinggal di Indragiri Hilir ya. Untuk mengingatkan kembali kepada cerita yang terlupa itu, mari kita ikuti bersama. Sejarah Keritang tidaklah banyak yang dapat diketahui jelas. Nama Keritang berasal dari kata akar itang. Itang ialah sebangsa tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Gangsa. Akar-akar dari tumbuh-tumbuhan tersebut di atas begitu banyak di tebing-tebing sungai sehingga menyulitkan bagi perjalanan. Dari kata-kata akar dan itang terbentuklah karitang, yang lama-lama kelamaan kebiasaan orang Melayu suka mempermudah sesuatu ucapan kata tersebut menjadi karitang dan akhirnya menjadi keritang. Ya. Dalam negara Kartagama, Keritang disebut sebagai daerah yang takluk kepada Majapahit bersama kerajaan Kandis. Selain beberapa kerajaan lain di Sumatera yang juga tunduk di bawah Majapahit. Menyebutkan Keritang bersama-sama dengan kerajaan lain yang mengandung pengertian bahwa Keritang bukan hanya sekedar kampung, tetapi sudah merupakan suatu kerajaan cukup besar dan berarti bagi Majapahit yang sedemikian besar kekuasaannya. Mengenai masa hidup kerajaan Keritang ini dapat diperkirakan semasa dengan kerajaan Kuantan. Tempat kerajaan Keritang ini berpusat di sekitar desa Keritang sekarang ini, yaitu di tepi Sungai Gangsa di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri. Kapan lenyapnya kerajaan ini tidaklah dapat dipastikan, tetapi beberapa petunjuk yang mengarah ke kerajaan Keritang disebabkan kehilangan raja pemangku tahta. Raja ditawan oleh kerajaan Malaka. Raja Merlang yang akhirnya meninggal di dalam pengasingan. Ketika dalam penawanan, Raja Merlang dikawinkan dengan seorang putri Sultan Mansur Shah mempunyai keturunan. Dari rahim istrinya lahir seorang putra mahkota kerajaan Keritang. Narasinga nama putra mahkota itu. Siapa tadi, Nak? Narasinga. Iya. Itu kelak akan dijemput untuk diminta memerintah kembali kerajaan Keritang karena sudah lama kerajaan seperti tidak bertuan. Ketika rakyat Indragiri tidak mempunyai raja, maka Datuk Pati meminta kepada Narasinga, sang putra mahkota yang masih menetap di Melaka, untuk pulang ke Keritang memerintah kerajaan yang tidak memiliki raja. Kerajaan Keritang di bawah kekuasaan Sriwijaya. Hampir semua wilayah yang ada di Kepulauan Sumatera berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Dalam catatan perjalanan sepeninggalan dari Sriwijaya Jambi, tempat ia pernah menetap selama 2 bulan, telah menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, menurut hal 1988, petunjuk-petunjuk dari
batu ligor yang ditemukan di Wat Semamuang diceritakan pada saat peringatan pendirian tempat suci Buddha Mahayana oleh Raja Sriwijaya yang pada tahun yang sama dengan 15 April 775. Disebutkan perluasan kerajaan Sriwijaya dan Buddha Mahayana sampai ke semenanjung Melayu. Menurut Marwati 1992, dari keterangan prasasti yang ditemukan di Telaga Batu, Sriwijaya memperluas wilayah kekuasaannya mulai daerah Melayu di sekitar Jambi, sekarang sampai ke Pulau Bangka dan di daerah Lampung Selatan. Serta berusaha menaklukkan Pulau Jawa yang menjadi saingannya dalam bidang-bidang pelayaran dan perdagangan dengan luar Nusantara. Penaklukan Pulau Bangka diduga erat hubungannya dengan penguasaan perdagangan dan pelayanan internasional di Selat Malaka. Sekian letaknya yang strategis, Pulau Bangka pada masa Sriwijaya, menurut O'Brien Marwati 1992, masih bersambung menjadi satu dengan semenanjung tanah Melayu, termasuk di dalamnya Kepulauan Riau dan Lingga. Sehingga dengan demikian sangat kuat sekali untuk menghubungkan bahwa Kerajaan Keritang juga berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Sebab daerah yang menjadi perbatasan Kerajaan Keritang, daerah Jambi dan Semenanjung Melayu berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Pada saat Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Riau, Lingga, Jambi, Semenanjung Tanah Melayu, dan Keritang. Sepenuhnya menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan dari barat ke Cina atau sebaliknya. Karena perahu-perahu asing semuanya terpaksa harus berlayar melalui Selat Malaka dan Selat Bangka yang dikuasai oleh Sriwijaya. Keuntungan dari penguasaan tersebut, maka Sriwijaya keuntungan pajak lalu lintas yang melimpah-limpah dari perahu yang lewat, sementara dari daerah Sriwijaya sendiri ekspor berbagai macam komoditi dalam negeri, penyu gading gajah, kapur barus, damar, lada, dan lainnya sangat banyak karena wilayahnya yang luas dan banyak memproduksi komoditi yang diinginkan para pedagang. Komoditi tersebut ditukarkan dengan berbagai macam alat-alat sejenis porselen, kain katun, dan kain sutera. Perseteruan antara kerajaan Singasari dan Mongol dimanfaatkan oleh kerajaan Melaka untuk menguasai Keritang. Sebab melihat potensi hasil bumi yang dimiliki kerajaan Keritang akan membantu Melaka dalam meningkatkan identitas perdagangannya. Jambi dan sekitarnya pada waktu itu penghasil lada terbesar di pantai timur Sumatera Keritang merupakan lumbung padi. Sedangkan Malaka baru muncul sebagai bandar perdagangan besar di Asia. Bandar yang dibangun itu menampung dan mengekspor kembali barang-barang dari Asia Tenggara dan Asia Timur ke Eropa melalui India dan Teluk Persia. Maka bila terjadi ikatan antara Malaka dengan Jambi dan Keritang yang juga menghasilkan lada, akan menjamin suplai bahan perdagangan. Untuk dapat menguasai Keritang, maka Malaka harus membuat hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan yang berkembang pesat setelah kekuasaan Singosari, maksud tercapai setelah Raja Malaka yaitu Sultan Mansur Shah kawin dengan seorang putri Raja Majapahit. Sejak itulah kerajaan Keritang oleh Majapahit diserahkan penguasaannya kepada kerajaan Malaka. Majapahit mau menyerahkan kerajaan Keritang kepada kerajaan Malaka di samping karena hubungan perkawinan tersebut, juga karena pada saat itu kebesaran Majapahit dalam keadaan menurun semenjak meninggalnya Patih Gajah Mada. Untuk memperkuat ikatan kerajaan Malaka terhadap kerajaan Keritang, maka Sultan Mansur Shah mengawinkan salah seorang putrinya dengan Raja Keritang yang bernama Raja Merlang II. Setelah perkawinan itu, Raja Merlang pun menetap di Malaka dan hidup bahagia. Nah, sudah mendengar tadi ceritanya? Sudah. Jadi begitulah kisah yang bisa Ibu sampaikan dalam cerita Kerajaan Keritang yang merupakan cerita rakyat dari Indragiri Hilir. Apakah kalian sudah mengambil kesimpulan dan amanat dari cerita ini? Baik, semoga
cerita-cerita ini bisa menambah wawasan kita dan menghargai sejarah lokal yang ada di daerah kita. Nanti kita bisa ulang lagi membaca cerita kerajaan Keritang supaya kita lebih memahami dan mengambil kesimpulannya bagaimana ceritanya ya. Nah, terakhir juga Ibu sampaikan sebuah pantun lagi. Buah durian dimakan Bu Asyik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.